Halo semuanya, jumpa lagi pada kita ya. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang performa ya. Pengambilan performa itu di kapal biasanya dulu kita sering laporan setiap akhir bulan, namun terkadang perusahaan itu membutuhkan pada saat kapal memiliki muatan penuh dan pelayaran itu dalam kondisi tidak berombak ya, atau cuaca di luar atau di laut itu bagus agar Pimek-nya dapat diambil bagus ya, presurnya dapat diketahui. Jadi kali ini kita ambil performa pada saat kapal bongkar muat ya. Performa itu di kapal isinya itu ada temperatur exhaust gas, baru ada Pimek itu pressure maksimum, ada pressure kompresi, ada RPM, di situ ada slip juga, baru pemakaian bahan bakar. Jadi di situ ketahuan ya, baru ada juga di situ temperatur permesinan yang lainnya yang memang harus kita kontrol ya. Jadi perusahaan itu tahu pada saat ini, pada saat esok, atau pada saat bulan yang akan datang itu diketahui ya di situ ya. Jadi diusahakanlah kalau ngambil Pimek itu ya jangan tipu-tipu lah kalau bisa ya, agar kita juga mengetahui, mengontrol permesinan kita itu benar-benar kondisinya bagus atau tidak. Jadi Pimek itu memang sangat penting ya, agar kita tahu mesin ini bagus, mesin ini kurang bagus. Jadi memang harus benar-benar kita ambil sehingga keyakinan kita terhadap permesinan kita itu terjamin ya. Sembari pengontrolan dalam bentuk dokumen, tetap kita maintenance ya. Jadi saya mau berbagi ini cerita. Jadi beginilah cara mengambil Pimek di kapal yang menggunakan di jam, ada presurnya, dan menggunakan kertas. Ini begini cara mengambilnya ya. Jadi siapa tahu kawan-kawan masih ragu mengambilnya, bisa komen di bawah ini ya. Siapa tahu butuh referensi, boleh bertanya, boleh komen di bawah ini ya. Jadi tujuannya jelas, pengetahuannya jelas. Jadi kalau memang ada Pimek itu memang banyak ya untuk mengetahui bagaimana injektornya bagus atau tidak, atau dan lain. Tapi kemampuan saya memang terbatas ya, pengetahuan saya terbatas. Tapi hanya inilah yang bisa saya bagi. Mungkin rekan-rekan sekalian memiliki pengetahuan lebih, boleh berbagi ilmu agar kita sama-sama tahu, agar permesinan kita itu bagus, kita semakin disayang sama perusahaan kita semakin mendapatkan penghasilan yang baik. Jadi kita menjadi pelaut-pelaut yang hebat yang bisa bersaing oleh negara-negara lain, karena kapal-kapal yang bekas yang sering banyak dibeli Indonesia itu dari negara-negara luar bisa kita pertahankan sampai bertahun-tahun, bahkan 30 tahun, 40 tahun kapal-kapal bekas. Jadi ya otomatis ekonomi perusahaan kita akan naik, ekonomi Indonesia akan naik, kita bisa dipekerjakan, maka kita pelaut-pelaut Indonesia semakin bagus, semakin unggul, semakin dicintai, dan ya otomatis banyak negara-negara yang akan salut sama kita. Jadi begini ya cara pengambilan untuk performa tadi ya. Pertama kita kasih pelumasannya guys pada drat-drat sama indikator kok ini ya, agar licin, agar enak masuknya ya guys. Harus dikasih pelumas guys biar enak nanti masuk itu alatnya guys ya. Tahap awal guys kita masukkan kertas seperti ini ya guys. Nah, seperti ini. Cuman itu alat tulisnya itu guys,
kita agak tarik dulu guys agar tidak terkena langsung pada kertasnya. Nah setelah itu guys, nah kita tarik seperti ini guys, tarik pelan ya, biar tahu kita indikatornya bocor apa enggak. Kalau dia bergelombang berarti indikatornya bocor, nggak bagus guys ya. Seperti ini tidak bergelombang guys, kita tarik untuk garis dasarnya guys ya. Nah setelah itu kita tekan itu guys, ada pentilnya itu kita tekan, baru kita buka indikatornya guys. Kita buka untuk mendapatkan garis lurus ke atas ya guys. Begini guys. Tapi jangan terlalu kencang guys, kalau terlalu kencang itu jelek hasilnya guys. Lihat, karena ini bebannya lagi rendah, karena kita kondisinya bongkar muatan, jadi ini kecil sekali, pelan aja guys tariknya. Jadi kelihatan guys. Seperti ini guys ya. Itu nanti akan kelihatan di mana pressure maksimum dan pressure kompresi ya guys. Ditarik dulu guys pertama kali seperti ini guys ya, biar tahu indikatornya bocor apa enggak. Kalau bocor ya hasilnya nggak baik guys. Nah seperti ini guys ya, tarik dulu, tarik pelan. Nah kelihatan, sampai kelihatan garis ya, membentuk gunung-gunung guys ya. Seperti inilah, membentuk gunung-gunung. Jadi kelihatan, bisa kita ukur. Kalau kurang jelas ya di tempat yang kertas yang lain kita buat agar lebih jelas ya. Tarik dulu guys seperti ini, pelan, perlahan, jangan terlalu buru-buru. Nah seperti ini guys ya. Itu nomor-nomor memang harus ada guys, agar kita tidak tipu-tipu, jadi bisa laporannya bagus berdasarkan nomor-nomor itu ya guys ya. Ya kalau dibutuhkan, tapi kalau nggak dibutuhkan ya sudah guys. Yang penting gambarannya sudah ketahuan berapa pressure kompresi dan berapa pressure maksimum. Begini guys ya, pelan. Nah, pertama memang harus kita tarik dulu garisnya itu guys, daripada kita nariknya nanti mengukur pakai penggaris, itu kayaknya kurang bagus guys. Lebih bagus kita tarik dulu perlahan, jadi kita tahu kondisi untuk indikator hook kita itu bahwasannya bagus, tidak ada kebocoran seperti itu ya. Seperti ini, pelan-pelan aja. Sekali dua kali itu nanti akan biasa ya guys. Siapa tahu rekan-rekan sekalian belum biasa mengecek indikator hook seperti ini. Jadi begini caranya ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan saja. Nah, ini kertasnya spesial ya guys, papernya spesial, memang bukan kertas biasa, dan itu bukan pensil ya, itu berupa kayak ada jarumnya yang sepertinya bahannya kuningan atau tembaga ya guys. Jadi bukan pensil yang seperti pensil kita sekolah itu untuk bisa diperbaiki lagi apanya pensilnya, enggak guys ya. Seperti ini guys ya. Kita menggunakan alat ukur indikator ya, pressure atau Pimax ya, tapi alat ini hanya bisa menggambarkan pressure maksimum ya, pressure maksimum. Dengan ini ada manometernya ya. Seperti ini cara pemasangannya ya, mudah aja kalau seperti ini guys, tinggal dimasukkan itu alatnya, dikunci kencang, tapi dibuang dulu pertama kali guys gasnya, agar tidak ada kotoran yang menghambat. Nah itu dikencangin itu trapnya. Nah dibuka guys, buka. Nah seperti ini ya, gampang aja guys. Hati-hati ya, panas ini bisa melepuh tangan dibikinnya. Alat indikator ini ya guys, ini menggunakan satuan MPa ya. MPa kalau disamain dengan bar itu kali 10 ya. Nah ini dia ya. Nah ini kira-kira ini 3,5 ya, 3,5 MPa, atau kita bilang lah 3 MPa sama dengan 30 bar kurang lebih ya. Bayangin 30 bar itu tekanan
di dalam ruang silinder itu. Wah, bisa mencelat itu kemana-mana kita itu. Sedangkan 1 kilo aja angin itu udah keras sekali, apalagi 30 kilo. Waduh, itu keras sekali ya. Ini sampai 40 kilo ya, atau 4 MPa ya satuannya guys. Satuannya 4 MPa. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, begini cara mengambilnya guys. Nah, itu 4,5 4,44 lebih ya. Kalau saya ngambilnya dibulatkan aja ya. Kalau lebih sedikit ya sudahlah, diskon, anggap diskon. Kita kurang lebih aja guys ya, karena kalau pakai digital lah baru akurat sekali ya. Pakai digital kita sudah dapat ya hasilnya ya guys. Ini menggunakan Sigma. Nah, ini alatnya ukur ya, alat ukurnya ya tipe M2 guys, M2. Nah, ini indikatornya ya, seperti ini ya. Ini yang menggunakan kertas tadi guys. Nah, ini dalamnya kondisinya seperti ini ya. Nah, ini ada isinya ya, nama-namanya ini sesuai ini ya. Boleh ditengok. Nah, ini Sigmat apa ya, Sigmat ya guys, Sigmat. Nah, ini penggarisnya untuk mengukur. Nah, ini ada kodenya itu guys ya, ada angkanya itu 0,255 itu ada maksudnya. 0,255 itu sama dengan 1 bar. Itu penggarisnya itu bukan satuan milimeter itu guys. Nah, hati-hati dalam mengukur guys ya. Nah, harus menggunakan Sigmat guys. Jadi kelihatan berapa mili sebenarnya. Itu bukan hitungan satu garis, itu tiap-tiap garis bukan milimeter ya guys. Kita ukur dulu pada penggaris ini ya guys. Itu kelihatan kurang lebih di titik 50 ya guys. Kalau titik 50 atau 60, nah, kita tulis saja guys. Puncak gunung untuk Pimax ya guys, puncak gunung. Nah, puncak gunungnya itu kurang lebih 60 ya. 60 kita ukur pada Sigmat berapa dapatnya. Nah, inilah kira-kira ya guys. Jika kurang lebih itu sekitar 16-an, 16-an ya. Padahal di penggaris itu 60. Nah, itu ada rumusnya guys, ada hitungannya. Nah, hitungannya caranya begini ya guys. Nah, ini kita tulis dulu ya, 15.8. Nah, kurang lebih ya, nggak sampai 16 ya. 15.8 itu dibagi. Itu tadi ada tulisannya 0,255 ya di penggaris itu guys. Memang kurang lebih nggak nyampe ya 16, tapi kurang lebih aja ya yang tadi kita sesuaikan. Pakai kalkulator ya. Caranya guys ya, 0,255 ini ada di penggaris tadi guys. Nah, dapat hasilnya ya 61,9 ya, atau 62 sih sebenarnya, tapi karena kita pakai penggaris secara langsung ya nggak apa-apa lah, korting dikit ya guys. 60 ya, 60 itu 60 itu sama dengan 60 bar ya maksudnya, atau kalau MPa 6 MPa ya. Jadi guys, saya menggunakan ini ya, ini indikator nih tipe ini ya, model MT31 25 MP maksimum. Saya menggunakan ini, hasilnya ini guys 35 4.0 ini. Hasilnya ini MPa ya. Namun ini kekecilan guys. Beda dengan ini. Nah, ini guys 55, ini 35. 35 MPa, ini 55 bar. Tapi koreksi guys ya. Ini nggak dari 0 tuh harusnya di sini, sekitaran sini. Maka dia di sekitaran di sini terlalu kecil ya guys. Nah, ini lihat nih, perhatikan nih. Jadi ini tidak akurat karena jarumnya tidak menunjuk angka 0. Nah, jadi menggunakan ini indikator tipe biasa dibilang tipe clock ya. Ini modelnya yang seperti ini. Tidak akurat guys. Nah, memang jarumnya tidak akurat ya. Jadi dia jadi semakin kecil. Sementara tipe yang menggunakan kertas, nah ini hasilnya ini ya. Ini udah langsung bar, ini MPa. Gitu guys ya. Ini hasil performasnya ya guys. Nah, ini hasilnya yang harus kita lapor ya. Ini karena kondisi kita kapal masih unloading. Ini dia Pimax nya, ini P kompresornya, ini satuannya, ini rek bahan bakar, ini temperatur exhaust gasnya ya. Oke guys.